Shalom, salam sejahtera. Renungan malam seiman ditulis oleh Dr. Kathleen Liwijaya Kuntaraf dan Pendeta Dr. Jonathan Kuntaraf. Judulnya adalah Kuasa Kebenaran. Banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Lukas 1 ayat 1 sampai dengan 2. Kalimat pendahuluan dari buku Lukas tersebut menunjukkan pengalaman dari orang yang telah mengenal akan Tuhan. Kuasa firman-Nya yang telah menyebabkan mereka dapat menulis dan memberikan akan kuasa dari Injil. Ini juga yang dituliskan oleh Ellen G. White setelah beliau memberikan pemberitaan Injil di Ottawa, Kansas. Mereka yang tadinya tidak peduli kepada kebenaran akhirnya merasakan keindahan dari kebenaran tersebut. Faith and Works halaman 81 menuliskan, pada hari Sabat, yaitu 11 Mei, kebenaran yang disajikan merupakan sesuatu yang baru bagi mayoritas jemaat. Hal-hal baru dan lama dibawa keluar dari gudang harta karun firman Tuhan. Kebenaran terungkap bahwa orang-orang hampir tidak mampu memahaminya dengan tepat. Terang memancar dari sabda Allah sehubungan dengan hukum dan Injil. Sehubungan dengan fakta bahwa Kristus adalah kebenaran kita, yang tampaknya bagi jiwa-jiwa yang haus akan kebenaran merupakan suatu terang yang terlalu berharga untuk diterima. Tetapi pekerja keras mengenai Sabat tidaklah sia-sia. Pada hari Minggu pagi, jelas tampak Roh Tuhan sedang bekerja mengadakan perubahan besar dalam kondisi moral dan spiritual dari mereka yang telah berkumpul. Terjadi suatu penyerahan pikiran dan hati kepada Tuhan, dan mereka yang telah lama berada dalam kegelapan memberikan suatu kesaksian yang berharga. Seorang saudara berbicara tentang pergumulan yang dialaminya sebelum ia mendapat kabar baik bahwa Kristus adalah kebenaran kita. Konfliknya begitu parah, namun Tuhan sedang bekerja dengannya. Sehingga pikirannya diubahkan dan kekuatannya diperbarui. Tuhan menyajikan kebenaran di hadapannya dalam garis yang jelas, di mana Kristus sendiri sajalah yang merupakan sumber dari semua harapan dan keselamatan. Dalam Yohanes 1 ayat 4 dan 14 menuliskan, di dalam Dia ada hidup, dan hidup adalah terang manusia. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Salah satu saudara orang muda kami yang bekerja sebagai pelayan Tuhan mengatakan bahwa ia telah menikmati lebih banyak berkat dan kasih Allah selama pertemuan itu daripada apa yang didapatkan sepanjang kehidupannya di masa yang lalu. Yang satu lagi menyatakan bahwa pencobaan, kebingungan, dan konflik yang dialami dalam pikirannya telah sedemikian buruk sehingga ia hampir putus asa. Ia merasakan seolah-olah tidak ada lagi harapan baginya kecuali dia dapat memperoleh lebih banyak kasih karunia Kristus. Namun pengaruh dari pertemuan-pertemuan ini yang dialaminya telah merubah hatinya, dan sekarang ia memiliki pengetahuan yang lebih baik tentang keselamatan melalui iman di dalam Kristus. Ia melihat bahwa adalah hak istimewanya untuk dibenarkan oleh iman, dan ia merasakan damai dengan Tuhan. Dengan air mata ia mengakui betapa jiwanya merasa lega dan terberkati. Pada setiap pertemuan sosial banyak kesaksian diberikan tentang perasaan damai, penuh kenyamanan, dan kegembiraan yang dirasakan orang-orang dalam menerima terang ini. Kita bersyukur untuk semua perubahan hidup yang dialami seseorang oleh karena kebenaran yang diperoleh di dalam Yesus. Kiranya kita semua juga mempunyai perubahan kehidupan oleh sebab mengenal Injil Yesus akan menghasilkan penurutan. Tuhan Yesus memberkati.